Oke. Mmm, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Mr. Alvan or Kak Alvan, it's up to you. How are you today? I hope you guys on the good condition and healthy condition. So, in this opportunity, I'd like to share you or teach you about another new material which contain with the text. Jadi, hari ini kita akan membahas sebuah teks ya, sebuah teks yang, sebenarnya punya perbandingan ya, antara teks A dan teks B. Apakah ini teks A atau teks B? Mari kita bahas. Let's check this out. Hari ini kita akan membahas, tentang report text. Mungkin sebagian dari kalian ini sudah banyak yang paham tentang report text itu apa. Atau, mungkin juga ada juga sebagian yang kalian belum tahu sama sekali, apa sih itu report text? Nah, hari ini kita akan membahas report text definition. Nah, report text adalah satu jenis tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai hasil penelitian sesuatu. Nah, kalau hasil penelitian sesuatu sudah pasti itu adalah sebuah fakta atau, sesuatu yang sudah ada secara faktual. Report text termasuk ke dalam descriptive text yang memiliki fungsi untuk menggambarkan sesuatu baik benda, makhluk hidup, ataupun fenomena umum. Sedangkan descriptive text menjelaskan fenomena yang lebih khusus. Nah, seringkali nih report text disamakan dengan descriptive text. Namun sebenarnya kedua teks ini berbeda seperti yang tadi Kakak jelaskan. Oke. Nah, ini definisi antara perbedaan antara report text dan descriptive text. Nah, kalau report text itu describe something in general. Jadi dia itu mendeskripsikan sesuatu secara general, tidak spesifik. Lalu eh, penilaiannya itu secara objektif atau secara faktual gitu. Jadi kita nggak bisa menambahkan apa-apa. Kita hanya memberikan informasi secara faktual dan sudah diteliti, jadi jelas gitu. Karena report text ini biasanya hasil penelitian atau sesuatu yang ingin kita bahas ini. Lalu descriptive text itu describe something in specific ya. Report text itu secara general, kalau descriptive text itu secara spesifik, oke? Dan penilaiannya itu secara subjektif. Jadi terkadang ada beberapa penulis yang menambahkan opini-opini mereka tentang tema atau topik yang dibawakan di dalam teks tersebut. Itulah yang membedakan antara report text dan descriptive text. Selanjutnya, apalagi nih ada dua nih, structure of the text. Nah, report text ini punya struktur. Di sini ada dua struktur. Yang pertama ada general classification, kedua ada description. Nah, kalau general classification ini talk about data. You can improve the data such as put the Latin name if it's animal or plant, size or anything. It depends on what you will write. Jadi di general classification ini kalian ngobrolin tentang data atau apa namanya, pengenalan gitu. Pengenalan ya ibaratnya ya kulit-kulitnya aja nih gitu. Nggak sampai dalam banget gitu. Itu kalian bisa taruh di general classification. Kalian bisa naruh nama Latin, bentuknya atau yang lainnya. Ya tergantung apa yang akan kalian tulis gitu. Kalau misalnya kalian ngomongin tentang sepeda, ya nggak ada nama Latinnya gitu. Jadi kalian bisa menuliskan size-nya atau apanya gitu. Atau kapan ditemukan. Nah, selanjutnya ada description. Describe the properties of the topics. Example part, qualities, habit, or behavior. Nah, di description ini kalian tulis lebih jelas lagi informasi-informasi yang kalian dapat. Tuh. Ya, kalau di general classification ini mungkin lebih mudahnya itu kalian memberikan gambaran secara umum tentang apa yang akan kalian bahas. Lalu di description-nya ini baru kalian jelaskan apa maksud dari yang akan kalian bahas itu. Begitu.
Selanjutnya ada language features. Sini ada 5. Yang pertama ada general noun. Yang kedua ada relating verbs. Lalu ada action verbs, present tense. Dan yang terakhir ada technical term. Nah, di general noun ini, apa namanya? Biasanya penulis ini menggunakan kata benda yang secara general. Contohnya nih ada hunting dog. Nah, ini kan anjing pemburu. Itu kan secara general ya. Atau mungkin kalian bisa digeneralkan lagi, tapi itu mungkin sangat general ya. Dog itu kan anjing-anjing apa gitu loh. Nah, mungkin agak masuk sedikit nih ya, anjing pemburu. Nah, beda dengan yang sebelahnya, lawan katanya itu my dog atau anjingku. Nah, itu kan lebih spesifik tuh, anjingnya aku. Bawahnya juga ada sepeda, bicycle sama my bicycle. Nah, itu mudah lah untuk ditelaah ya. Selanjutnya ada relating verb. Same meaning with linking verb. Nah, relating verb ini biasanya menggunakan kata kerja yang saling berhubungan. Ini tergantung apa yang akan kalian bahas. Selanjutnya ada action verb, usually used for behavior. Nah, kalau action verb ini biasanya digunakan ketika kalian ngebahas tentang plants atau animal. Ya. Biasanya ini menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh plants atau animal tersebut. Lalu menggunakan present tense. Nah, di sini ada time signal atau penanda waktu. Nah, penanda waktu ini bisa menggunakan simple present gitu. Usually, sometimes, or often. Selanjutnya ada technical terms, certain vocabulary which relate the topic. Nah, ini tergantung dengan topik yang kalian bahas. Contohnya nih kalian ngebahas tentang kamera. Nah, kamera DSLR. Nah, kamera itu kan biasanya ada yang namanya frame per second atau FPS. Nah, itu kalian bahas tuh FPS-nya berapa, gitu kan. Terus bukaannya berapa. Nah, itu kalian bahas di description biasanya. Beda lagi nih kalau misalnya kalian ngebahas tentang makanan. Nah, itu kan ya gimana ya? Beda lagi mungkin bentukan dari report text-nya gitu. Selanjutnya ada, nah ini nih contoh dari report text yang kakak dapatkan tentang blue whale atau paus biru. Ntar kakak pindah dulu biar kalian bisa baca. Oke. Nah, kalian bisa baca ini. Oke. Setelah itu kalian deskripsikan mana sih yang general classification dan mana yang description. Oke. Mungkin kalian bisa pause dulu sebentar buat ngebaca. Nah, setelah sudah kalian baca semua, kita cari tahu nih mana nih yang general classification sama description nih, ya kan? Seperti yang tadi sudah dibahas, general classification itu biasanya ngebahas tentang nama Latin atau pengetahuan-pengetahuan umum. Maka dari itu biasanya rata-rata general classification itu ada di awal paragraf, atau paragraf pertama. Nih general classification. Baru setelahnya description tentang apa yang dibahas. Karena ini membahas tentang paus biru, maka ini isinya tentang paus biru. Kalau misalnya kalian ngebahas tentang hunting dog atau anjing pemburu, maka isinya tentang hunting dog. Jadi semuanya tergantung apa yang kalian bahas atau topik yang dibahas. Oke? Nah, mungkin sekian saja, hanya itu saja yang bisa kakak sampaikan ke kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat. Oh iya, sebelumnya kakak minta nih tugas untuk kalian. Buatlah report text, lalu kalian bedah tuh mana apa namanya strukturnya, mana general classification, mana description-nya, terus verb-nya kalian tandain. Oke, setelah itu bisa kalian kumpulkan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan nih tentang report text ya. Atau teks yang mendeskripsikan sesuatu secara faktual. Ya.
Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian sehat terus selama WFH ini. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.